Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas E1 kita hari ini akan membahas materi fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih semangat anak-anak, kita mulai dengan ritual seperti biasanya ya. Sudah siap semuanya? Siap. Baik. Kelas I1, Andi Jos. Semua kita Jos. Baik. Sudah, terima kasih. Nah, anak-anak, jadi yang ini anak-anak ya, yang pertama ini kita masih membahas materi fungsi linier. Jadi fungsi linier ini sebetulnya minggu lalu kita sudah membahasnya ya anak-anak ya, sudah membahasnya, tapi supaya lebih mantap ini kita bahas kembali. Tetapi kita akan mencoba mengerjakan ini tanpa melihat garisnya, tanpa menggambar garis. Kalau minggu lalu kan kita perlu menggambar garis dulu ya anak-anak ya, perlu. Nah, sekarang kita coba tanpa menggambar garis, ya, harus benar, ya harus bisa dan benar ya anak-anak ya. Baiklah, kita mulai. Nomor 1, fungsi linier. Jadi kalau fungsi linier itu pangkat 1 ya anak-anak ya, pangkat 1. Nah, ini fx sama dengan 2x min 4 untuk x kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Daerah hasil. Daerah hasil itu x-nya atau y-nya anak-anak? Daerah hasil itu apa? Y-nya. Kalau daerah asal, x-nya, gitu ya. Nah, sekarang lihat ini. Ini linier ya. Kalian tahu kalau linier itu gambarnya berupa apa anak-anak? Garis. Nah, garis ya. Baik, ayo kita cari daerah hasilnya. Gampang banget ya anak-anak ya. Untuk mencari daerah hasil, kalian apa yang kalian lakukan? Pertama, ini sebagai batas ya anak-anak ya, sebagai batas. Kalian cari dulu F3. Nilainya berapa? F3. Kita masukkan saja ke sini. Jadi 2 kali 3 dikurangi 4. Berapa anak nilainya ini? 2. Jelas nggak sampai sini? Kalau x-nya sama dengan 3, maka y-nya nanti sama dengan berapa? 2. Nah, karena yang diinginkan adalah kurang dari sama dengan 3, maka penyelesaiannya nanti adalah apa yang nanti ini? X atau y ininya? Y, karena darah hasil ya. Darah hasil itu y-nya. Y-nya berarti bagaimana nih? Y kurang dari 2 atau lebih dari 2 anak-anak? Pintar. Kurang dari sama dengan 2. Jadi dia kurang dari sama dengan, dia kurang dari sama dengan juga. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Baiklah, kita lanjut ya di soal nomor 2. Anak-anak, hati-hati ya. Memang gampang sih ini, cuman kalian harus hati-hati. Hati-hatinya itu di sini. Seperti soal nomor 1 dan 2, ini ada perbedaan karakter anak-anak ya. Perbedaannya di mana? Di koefisien x-nya. Koefisien x-nya di sini positif. Positif ya nih ya? Nah, positif. Sedangkan di sini koefisien x-nya bagaimana nih? Negatif. Nah, nanti ada perbedaan ketika mencari daerah hasilnya, gitu ya. Nah, caranya yang pertama itu sebetulnya masih tetap caranya itu, yaitu karena dia lebih sama dengan min 1, ini nanti sebagai batas ya, kita cari dulu ini sebagai batas ini F min 1. F min 1 nilainya berapa anak-anak? F min 1 6 dikurangi 3 kali min 1 sama dengan 9. Jelas apa? Jelas anak-anak? Jelas. 9 ya. Maka anak-anak, daerah hasilnya nanti bagaimana? Daerah hasilnya nanti kalau seperti tadi, nah tadi kan
X lebih dari sama dengan min 1, maka Y-nya lebih dari sama dengan 9. Kalau seperti tadi, gitu kan ya. Tetapi kalau koefisien X-nya itu negatif, itu berlaku kebalikannya, kebalikan tandanya. Jadi kalau di sini lebih dari, justru sekarang menjadi apa? Kurang dari. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Kalau di sini yang kurang dari, di sini menjadi lebih dari. Jadi itulah pengaruhnya koefisien X-nya. Yang berpengaruh cuma koefisien X-nya saja. Yang ini nggak ngaruh ini, yang nggak ada X-nya ini nggak ngaruh. Yang konstanta itu nggak ngaruh. Dia positif, dia negatif nggak ngaruh ya. Tetapi koefisien X ini sangat berpengaruh. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Baiklah ya. Nah nomor 3, kalau nomor 3 sih mudah banget anak-anak. Nomor 3 X-nya antara min 1 sampai 3 ya. Min 1 sampai 3. Maka ini sebagai batas gitu kalau di garis ya. Sebagai batas dan sebagai batas. Caranya, nah ini cari dulu apa dulu anak-anak? F min 1 dicari dulu. Sehingga 2 dikali min 1 dikurang 6. Berapakah ini hasilnya? Berapa anak hasilnya nih? Min 8. Iya, gini ya. Nah sekarang yang sebelah sini F3 sama dengan berapa? 2 kali 3 dikurang 6. Berapa anak hasilnya? 0. Nah ini hati-hati anak-anak ya. Min 8 ini tadi untuk dana hasilnya kalau X-nya min 1. 0 ini kalau 3. Gitu ya anak-anak ya. Nah di sini kalian jangan begini anak-anak ya. Jangan langsung berpikiran oh min 1 nya kan min 8, ini yang 0. Langsung min 8 sampai 0 gitu. Jadi yang kalian lihat itu gini, yang kalian lihat tuh, yang kecil yang mana, yang besar yang mana, gitu, supaya nggak keliru ya. Karena bisa jadi di sini itu lebih besar daripada yang ini anak-anak. Jadi sininya lebih kecil dari ini, tapi hasilnya itu lebih besar, itu bisa jadi, gitu ya anak-anak ya. Jadi dilihat mana di sini yang kecil anak-anak. Min 8 itu minimumnya ya. Kemudian maksimumnya di sini ya. Nah yang di sini. Sehingga daerah penyelesaiannya dapat kita tulis Y. Kemudian bagaimana ini? Min 8 yang kecil sebelah kiri ya Nana ya. Kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 0. Jelas nggak sampai sini? Kalau misalkan yang kecil itu yang sebelah bawah misalkan ya Nana ya, maka yang bawah didulukan gitu loh ya. Tuh. Baik. Sudah cukup jelas ya. Ini yang di rumah biar bisa melihat wajah kalian yang sudah jelas anak-anak ya. Nah ini yang sudah jelas ini. Ini di rumah nggak kelihatan di rumah ya. Oh, yang jelas pakai jempol ya. Ya ya. Ini nih wajah yang jelas ini. Ini yang di rumah semangat apa enggak nih di rumah ini? Oh jelas juga, Septian Dwi. Septian Dwi itu mana? Di rumah? Di rumah sudah jelas. Baiklah. Ya, ayo anak. Baiklah. Ini bisa kita lanjutkan atau tidak kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya, daripada kalian ngerjakan sendiri. Baiklah, anak-anak yang di sini diketahui, loh kok langsung sama dengan ini, harusnya ada apa ini? Harusnya fx ya, fx sama dengan 6 min x. Untuk daerah hasil, ya lebih dari sama dengan berapa itu? Ya lebih dari sama dengan 2. Ini anak-anak ya. Tentukan daerah asalnya. Hati-hati di sini yang ditanyakan daerah asal, gitu ya. Berarti yang ditanyakan nanti x-nya apa y-nya yang ditanyakan? X-nya, gitu ya.
Sama aja caranya anak ya, cuman meletakkan penghitungan itu di peletakan aja yang berbeda. Jadi ini Y lebih dari sama dengan 2. Jadi ini sebagai batas dia ya. Jadi Y-nya sama dengan 2. Ini kita Y sama dengan 2 ya. Kita masukkan anak-anak. Jadi dimasukkannya kemana ini Y sama dengan 2 itu? Ke sini ya anak ya. Fx itu sebagai Y-nya gitu ya. Sehingga fx itu diganti angka berapa? 2. 6 min x. Jelas enggak sampai sini? Sehingga x-nya ketemu berapa? 4. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, anak-anak, untuk menjawab daerah asalnya itu sama dengan apa di sini jadinya? X lebih dari sama dengan 2. Jadinya bagaimana nih? Lebih dari apa kurang dari ini? Apa? Kenapa di sini kurang dari sama dengan? Kenapa? Karena koefisien X-nya itu adalah negatif. Negatif. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Jadi karena koefisien X-nya itu negatif, maka tanda di sini kalau lebih dari menjadi kurang dari. Jelas ya? Jadi itu hati-hati, berpengaruh banget ya untuk koefisien X-nya ini. Kemudian yang nomor 5 mudah banget ya. Ini kayak soal SMP kayak gini. Cuman saya kasihkan lagi biar ingat ya, biar ingat saja. Baiklah, nilai fungsi untuk X sama dengan 5 sama dengan berapa ini? Min 2. Maka 5 itu kita masukkan ke sini ya Nana ya. Kalau kita masukkan jadi bagaimana? 5M plus M sama dengan berapa? Min 2. Yang satunya M plus N sama dengan 6. Lalu diapakan ini? Dikerjakan eliminasi ya Nana ya. Bisa eliminasi ini? Bisa. Gini. Oh iya, saya ingin ada yang menyelesaikan ini. Tinggal menyelesaikan ini anak-anak. Ayo, siapa yang mau menyelesaikan? Silakan, siapa? Ayo. Silakan, siapa? Mau? Oh, Adrian. Siap. Kalau Adrian memaksa, baiklah. Ya. Kenalan dulu boleh, saya siapa gitu ya. Yang agak besar dikit. Min 8, M-nya sama dengan ya, ditulis M, bawahnya M sama dengan berapa? Langsung saja hasilnya. Boleh. M sama dengan min 2. Berarti mencari apa sekarang kalau M-nya sudah ketemu? N-nya. Coba N-nya, yang mau mencari N-nya siapa coba? Yang lain? Mudah banget kan, tinggal mencari N-nya ya. Siapa yang ingin mencoba mengerjakan? Siapa? Mau nyoba? Tinggal masukkan aja kan ya. Nah, silakan. Ya. Bagus ya. Jadi betul ya. Betul. Ini di rumah ini kelihatan nggak nih di rumah ini? Yang di rumah masih nulis. Ya. Kelihatan nggak tuh jawabannya Manda tadi? Ya. 8. Jadi anak-anak, ya betul Manda kan tadi namanya ya. Ya, saya sempat membaca tadi. Jadi N-nya min 2, N-nya berapa N-nya? 8.
8. Jelas ya Nana ya? Kalau sudah silakan kalian menghapus ya papan tulisnya ya. Ya. Kemudian kalau kalian coba ya buka soal fungsi kuadrat ya yang kemarin kan belum kita bahas ya kemarin ya. Nah, coba saya ingin lihat bawa ke sini masih di HP apa ada yang sudah ditulis di buku? Masih di apa? Masih tulis judul. Judul, oh masih judul. Luar biasa. Belum ada yang ditulis di buku soalnya aja untuk fungsi kuadrat. Belum. Nah, berarti saya pinjam HP-nya yang boleh saya pinjam anak-anak. Soalnya. Yang tulis kemarin ya Pak? Iya. LKPD. Bukan. Yang mana? Bukan. Yang di grup WA. Iya. Silakan sini bawa sini. Yang mau menghapus papan tulisnya siapa anak? Silakan. Yang ini atau ini Pak? Yang fungsi kuadrat. Oh ini kuadrat. Ya. Sekarang hapus papan tulisnya. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Anak-anak, untuk fungsi kuadrat ini nanti ya saya akan jelaskan mulai dari menggambarnya ya, dari gambar. Kayak saya menjelaskan yang fungsi linear minggu lalu ya, itu kan berangkat dari gambar. Cuman hari ini nggak pakai gambar, langsung mengerjakan. Tapi kalau yang fungsi kuadrat saya jelaskan berangkat dari gambar dulu ya. Tapi langsung ke soal memang. Nah, ini dulu Nana ya. Baiklah. Nanti saya sampai G yang nomor 1 ini, tapi yang D dulu. Kalian baca sebentar anak-anak soalnya. Sudah dibaca anak-anak soalnya? Sudah. Baiklah, ini fungsi kuadrat ya Nana ya. Oh iya, sebentar saya jelaskan sebentar anak-anak. Bentuk umum untuk fungsi kuadrat ini adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C kuadrat ya di sana ya, kuadrat.
Oh iya, ada masih ingat anak-anak? Kalau musik kuadrat, gambarnya nanti berbentuk apa dia? Parabola. Berbentuk parabola. Parabola ada yang menghadap kemana anak? Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Tergantung apa ini? Menghadap ke atas atau ke bawah ini tergantung apa anak? A-nya. Gitu ya anak ya? Tergantung A-nya. Ini kayak mulut yang lagi senang gitu anak ya, senyum. Kalau senyum itu berarti A-nya bagaimana? Auranya positif ya berarti ya. Nah, kalau sedih ini auranya gimana? Negatif. Kayak gini. Nah, ini gambar parabola harus tahu. Oh iya, lagi. Titik apa yang perlu tahu lagi? Titik balik. Baik ya, titik balik. Titik balik itu anak-anak ya. Kalau di ini yang senyum ini berarti di bawah ini. Kalau yang sedih ini berarti dia di atas. Gitu ya. Maka oh iya, rumusnya sama, cara mencarinya sama, ya. Yang berbeda itu gini anak-anak. Kalau dia itu lagi senyum, maka titik baliknya nanti titik balik apa? Titik balik maksimum apa minimum? Apa? Minimum kita. Ngerti nggak saya sini? Karena dia kan di bawah gini kan ya. Jadi dia titik balik minimum. Kalau misalkan lagi sedih kayak gini, maka titik baliknya titik balik apa? Maksimum. Jelas ya anak ya? Mengatakan dia maksimum atau minimum itu dipengaruhi berkaitan ya dengan bentuk parabolanya, menghadap ke atas atau ke bawah. Padahal parabola menghadap ke atas atau ke bawah itu berkaitan dengan apa tadi? A-nya. Sehingga menentukan maksimum atau minimum itu berkaitan dengan A-nya, gitu ya. Kalau A-nya positif, berarti titik baliknya minimum. Kalau A-nya negatif, berarti titik baliknya apa? Maksimum. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Nah sekarang titik balik, masih ingat rumusnya? Ada masih ingat nggak anak? Rumusnya bagaimana ini? Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Walaupun yang ini rumus ini bisa disiasati ya Nana ya. Bisa ya. Caranya ada kan kemarin ya. Oh iya, tetapi gini ya Nana ya. Pada saat menyelesaikan soal saya di LKPD, ada siswa itu naruh minnya itu min 4 tidak di bawah, tapi dia di atas. Boleh sih di atas, tetapi harus teliti gitu aja, harus teliti. Karena kalau nggak teliti, waktu mensubstitusikannya bisa salah gitu loh ya. Kemarin saya di WA ya, kok dia menemukan kok nggak enak gitu angkanya. Ternyata benar dia salah. Jadi menggunakan rumus itu bisa. Jadi gini dia. Rumusnya sebenarnya gini anak. Min B kuadrat min 4AC per 4A. Harusnya gitu sih. Cuma nulisnya tuh begini harusnya. Min B kuadrat min 4AC per 4A gitu, minnya itu di sini. Tetapi anaknya itu nulisnya itu ini min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini berbeda gitu. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Berbedanya itu gini. Kalau minnya di sini anak-anak ya, dia nanti kalau masuk ke sini, dia itu jadinya min B kuadrat plus gitu. Jelas sampai sini? Jadi kesalahannya makanya kalau saya memberikan rumus, minnya itu saya taruh di bawah biar aman saja ya. Kalau di bawah dia aman gitu. Cuma kalau di atas itu banyak biasanya anak itu kesalahan gitu, terjadi kesalahan. Jelas ya? Jelas. Nah, baik. Ini kemudian ayo, oh iya ada sesuatu anak-anak di sini ya. Tentang oh ya ini kan ada nilai ya, nilai minimum, nilai maksimum gitu anak ya. Nilai itu berarti apanya anak? X-nya atau Y-nya? Y-nya. Nilai maksimum atau minimum itu ditentukan oleh ini titik balik Y-nya gitu. Berarti di sini sebagai Y maksimum atau Y minimum. Maksudnya
maksimum atau minimum itu tergantung parabolanya menghadap kemana gitu. Jelas ya maksud saya? Mengatakan dia maksimum atau minimum tergantung parabolanya menghadap kemana. Nah sekarang anak-anak, kita akan coba langsung ke soal. Ya, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Titik potong dengan sumbu x. Mencari titik potong dengan sumbu x itu tidak perlu digambar ya. Langsung kita cari ya. Titik potong dengan sumbu x itu berarti yang nol apa ya anak? Y-nya. Baiklah. Kalau kalian memaksa ya, Y-nya yang 0 ya berarti ya. Baiklah. Y sama dengan 0. Kita masukkan anak-anak, ayo masuk. 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Sehingga ini kalau difaktorkan ya otomatis ya. Min 5 plus 3, X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan min 3. Sehingga titiknya nanti apa titiknya? 5, berapa? 0. Sama berapa, berapa? Min 3, 0. Jelas apa? Jelas anak sampai sini? Jelas. Lalu titik balik. Bagaimana dengan titik balik anak-anak ya? Ya kita menggunakan rumus itu. Kita gunakan rumus itu. Pertama kita cari dulu min B per 2A. Min ABC A-nya berapa di sini? A-nya anak 1, B-nya berapa? Min 2, C-nya berarti min B per 2A min 2 per 2 kali 1 berarti nilainya berapa ini? 1. Berarti 1, nah ini belum tahu. Ini harusnya sih dicari pakai B kuadrat min 4AC per min 4 ya anak ya. Tetapi kita bisa cari dengan cara gimana? F1. Ngerti nggak sampai sini? F1 dimasukkan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 5. Berapa nilainya ini? 1 min 2 min 1 min 1 berarti min 16. Nah ini adalah min 16. Jelas sampai sini? Jelas. Oh ya, kalau saya mau tanya ya, ini titik balik apa ini? Maksimum ataukah minimum anak-anak? Minimum. Kenapa dia dikatakan titik balik minimum? Karena A-nya positif, berarti dia menghadap ke atas gitu. Jelas ya anak-anak ya? Ya berarti ini kalau lebih teliti lagi, dia itu adalah titik balik minimum, gitu ya, minimum. Nah, sekarang kita ke sini. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya, anak-anak, tadi nilai minimum itu adalah titik balik, tetapi nilai y-nya ya, Nana ya, nilai y-nya. Sekarang di sini titik baliknya berapa? Titik balik minimumnya berapa kalau gitu? Berapa? Pintar. Ini kan ya, min 16. Sekarang nilai maksimumnya berapa anak-anak? Tidak ada, bagus. Jadi dia tidak punya nilai maksimum. Ya, jadi parabolanya kan menghadap ke atas ya dia ya. Jadi dia terus ke atas. Jadi terus dia nggak ada maksimumnya dia ya. Y-nya nggak ada maksimumnya. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Baik. Nah, ini yang menarik nanti adalah apa namanya? Yang menarik itu di soal berikutnya. Ini dikunci nggak nih? Kunci. Oh ya, silakan. Daerah hasil. Bagus, sekarang daerah hasil. Menarik banget ini anak tentang daerah hasil ya. Sebelum sebenarnya kita bisa sih nanti menyelesaikan tanpa menggambar-gambar ya. Tetapi untuk awal ini coba kita gambar dulu, anak-anak ya, kita gambar dulu. Tentunya menggambar ini dengan teknik menggambar yang sudah saya berikan ya, sudah kita pelajari ya sebelum-sebelumnya. Bisa kan ini menggambar parabola ya? Bisa. Tapi saya di sini langsung singkat cerita aja, langsung saya gambar ini. Langsung saya gambar. Mana ya? Videonya.
Nah, gini. Kemudian titik potong dengan sumbu X-nya itu 5,0. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Lalu min 3,0, 1, 2, min 3 di sini. Nah, sekarang titik puncaknya berapa, berapa itu titik baliknya? 1,15. Jauh banget. 1 di sini ya, Nana ya. Min 16 sebut saja di sini ya, sebut saja ya. Ini min 16. Nah, sehingga titiknya nanti adalah di sini. Di sinilah titiknya. Jelas nggak anak sampai sini? Jelas. Itu yang di rumah jelas nggak di rumah? Di rumah. Naomi itu anak mana Naomi itu? Oh, saya kira anak menteng dia ya. Oh. Dan anak sini ya. Kamu anak sini Naomi. Nayaka cinta. Oh, apa ini? Nayaka cinta. Iya. Nayaka tuh anak mana? Oh, anak cinta cos ya gitu sih. Baiklah. Ayo anak-anak di sini anak-anak kita akan gambar. Oh iya, titik potong dengan sumbu Y belum kita cari ya. Tapi gampang banget titik potong dengan sumbu Y itu 0, berapa anak-anak? 0,C pintar. 0, min 15. Katakanlah min 15 itu di sini. Min 15. Sehingga kalau kita gambar dia nanti gini anak. Parabola ya. Nah, parabola. Andai ya ini diteruskan itu bisa sampai tembus sana ya, lantai 3 bisa. Silakan. Bahkan kalau ingin teruskan gitu, kalian ada naik tangga di atas menyambut diteruskan gitu ya. Kok gak jelas amat ini kayak gini. Baik. Jadi kayak gini anak-anak gambarnya ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa nih? Ditanyakan daerah hasil. Oh iya, daerah hasil. Dia yang ditanyakan daerah hasil tanpa menyebut X-nya ya, tanpa menyebut daerah asal. Berarti daerah asalnya itu semua X ya, semua. Jadi ini daerah asal semuanya sampai sana tembus sana itu ya. Neutron ya sana ya. Ada neutron sana ya. Terus sana Tugu. Ada Tugu sama 1. Tembus Tugu ke balai kota nanti ya, di sana ada garis ini kalau dilihat nanti. Anak-anak, iya sana. Nah, daerah hasilnya bagaimana? Daerah hasil itu kan Y-nya ya, Nana ya. Nah, coba sih. Jadi yang namanya parabola ini kan himpunan titik-titik ya, kumpulan titik-titik gitu ya, Nana ya. Sekarang kalau titiknya itu saya ambillah di sini ya. Maka Y-nya nanti bagaimana? Y-nya nanti di sini ya, Nana. Jelas nggak, Nana sampai sini? Kalau misalkan saya ambil titik yang di sini, dia ke sini. Kalau ini ke sini. Kalau ini ke sini. Kalau sini, dia ke sini. Kalau sini dia ke sini. Ke sini, ke sini. Ke sini, ke sini. Jadi ya nanti terus akan naik ke atas sampai mana dia ke atas itu? Oh, sampai bintang. Bahkan lebih lagi ya, Nana ya. Itu nggak terbatas ya, dia nggak terbatas. Bintang sini bintang. Nggak terbatas, bintang masih di sini, masih terus lagi. Jadi tak terbatas ke atasnya ya, Nana ya. Sekarang ke bawahnya bagaimana? Terbatas nggak nih ke bawahnya nih? Terbatas. Apa? Terbatas. Di sini terbatas ya? Di sini ada nggak di sini? Nggak ada. Ini nggak ada nih, nggak ada ya? Nggak ada. Baik, cuma terbatas di sini saja ya, Nana ya. Nah, sehingga daerah hasilnya nanti bagaimana? Batasnya kan min 16. Min 16 kemana arahnya? Ke atas. Sehingga dapat kita katakan daerah hasil. Oh iya, belum saya tulis soalnya. Soalnya saya tulis di sini ya. Daerah hasil. Daerah hasil. Nah, gimana jadinya nulisnya? Y-nya bagaimana? Lebih dari min 16 apa kurang dari min 16? Lebih dari
sama dengan min 16. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Baiklah. Kalau jelas ya. Baik. Ya, sekarang yang F. Yang F itu soalnya apa sih yang F? Oh ya. Ini menarik banget ini. Min 3 sampai 0. F min 3. Tapi anak-anak, sebelum lanjut ke soal F ya Nana ya. Ini daerah hasil. Baik. Gimana? Bisa? Sudah jelas? Tadi sudah jelas. Atau ada yang mau ditanyakan? Tadi siapa? Bingung itu Pak, yang apa? Ini. Yang lebih dari sama dengannya itu lebih dari mana? Oh gitu, baik. Jadi saya mengatakan kalau biasa dengan min 16. Tadi kan kita mencari y-nya ya. Y-nya tadi gini. Kalau kan ini parabola itu kan himpunan titik-titik. Kalau titiknya di sini maka y-nya ke sini. Kalau ke atas dia di sini. Semakin ke atas dia ke sana tak hingga y-nya nanti. Coba ke bawah. Sini. Nah, di sini, dia di sini, di sini. Gitu. Ada nggak y-nya yang di bawahnya min 16? Nggak ada. Ketiga saya sini. Ngerti, bagus. Jadi dari logika ini tadi, jadi gini anak-anak. Ini tadi kalau kita mengerjakan ini menggunakan gambar ya Nana ya. Lalu bagaimana kalau kita akan mengerjakan ini tanpa gambar ya, tanpa gambar? Kita bisa menyelesaikan ini tanpa gambar. Caranya, pertama kalian harus berpikir dia itu adalah parabola. Parabola yang menghadap kemana? Ke atas, gitu kan ya? Maka yang kalian lakukan adalah carilah nilai apa? Nilai maksimum atau minimum berarti? Nilai minimumnya. Bisa mencari nilai minimum? Bisa. Kalau mencari nilai minimum itu boleh langsung pakai rumus B kuadrat 4AC per min 4A. Boleh juga kayak tadi mencari min B per 2A dulu. Yang gampang ini, gitu kan ya. Lalu kamu masukkan ke persamaan, jadilah nilai minimum, gitu loh ya. Nah, kalau sudah ketemu nilai minimumnya adalah min 16, maka daerah hasilnya nanti bagaimana? Kan min 16 nilai minimum, gitu ya Nana ya. Maka Y lebih besar dari min 16. Karena min 16 itu paling kecil gitu loh ya Nana ya. Sehingga Y-nya nanti lebih besar sama dengan min 16. Jelas sampai sini? Jelas itu kalau tanpa menggambar. Tapi kalau kalian mau analisa gambar, boleh ya, boleh. Nah, jelas tadi ya di sekolah ya. Nah, ini wajah-wajah yang jelas ini. Wajah-wajah yang jelas. Ya ini, oh jelas banget ini yang belakang. Ya, akhirnya dengan sekian susah payah ya, akhirnya baru jelas. Baik, ya. Kita lanjutkan anak. Ya. Min 3 sampai 0. Baik. Ya, anak-anak, sekarang bagaimana kalau min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 0? Iya, kurang sama dengan 0 ya anak-anak ya. Baik. Anak-anak, di sini saya kan ada gambar ya, kita berangkat dari analisis gambar dulu ya. Karena dengan analisis gambar itu kita akan semakin paham nanti ya. Jadi fungsi kuadrat ini gambarnya kan seperti ini ya Nana ya, gambarnya ya seperti ini. Kemudian analisis gambar, bagaimana kalau X-nya itu antara min 3 sampai 0. Berarti min 3 sampai 0, berarti dibatasi ini sampai sini saja ya. Ya, jadi cuma sampai sini aja. Kalau X-nya ini sampai sini, gambarnya bagaimana jadinya? Gambarnya berarti ini dihapus. Nah, kan min 3 kan di sini kan, berarti yang ke sana itu
ini kan ke sana dihapus ini berarti ya. Kemudian min 3 sampai 0. Berarti yang 0 ke sini juga dihapus. Maka kalau yang di sini tuh gambarnya kan ini dihapus ini. Ini saya putus-putus gini karena kita nanti masih perlu sih. Jadi ini saya putus-putus dulu. Artinya ini dihapus gitu loh maksudnya ya. Dihapus. Jadi gambar min 3 sampai 0, gambar itu cukup ini. Seret sampai sini aja. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Jelas. Yang di rumah jelas nggak di rumah? Halo yang di rumah? Silakan menulis. Jelas apa tidak? Cuma melambaikan tangan saja. Baik. Baiklah anak-anak ya. Jadi jelas ya, jelas. Jadi kalau min 3 sampai 0, maka ini anak-anak sampai sini aja ya gambarnya ya. Lalu kita disuruh mencari apa ini di soalnya? Daerah hasilnya. Baik. Dengan analisis gambar ini, kita bisa melakukan ini anak-anak. Kan mulainya dari sini ya. Daerah hasilnya Y-nya itu berarti di sini. Ya, gitu ya anak-anak ya. Kalau di sini, di sini. Di sini, 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 di sini. Maka daerah hasilnya itu cuman ini sampai sini anak-anak. Nah, sini. Jelas nggak sampai sini? Jelas, daerah hasilnya cuman ini sampai sini saja. Sehingga dapat kita tulis, langsung kita tulis bagaimana ini? Langsung kita tulis bagaimana ini? Daerah hasilnya Y, kemudian antara min 15 sampai berapa? 0. Jadi min 15 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan berapa? 0. Jelas nggak sih anak sampai sini? Jelas. Di sini nilai maksimum, nilai minimum tidak masuk ya di sini ya, tidak masuk dalam karena nilai minimum di sini. Nah ini menarik banget ini anak-anak ya. Kenapa nilai minimum tidak masuk kalau kita tanpa melihat gambar ya? Kita lihat gambar dulu. Kenapa nilai minimum tidak turut bagian di sini? Karena pada nilai minimum ini X-nya, lihat X-nya. X-nya itu berapa sih X-nya? Nilai minimum itu 1. 1 itu berada di daerah asal nggak anak-anak? Kalau kalian perhatikan, tidak berada di daerah asal. Daerah asalnya kan min 3 sampai 0 kan ya. 1 itu tidak berada di daerah asal. Sehingga F1 tidak usah dicari gitu. Yang kalian cari cukup apa? F min 3 sama F berapa? F0. F min 3 nanti jadi F min 3 sama dengan 0. F0 sama dengan min 15. Jadi cukup ini aja yang dihitung. Jadi min 15 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 0. Jelas nggak sampai sini? Nah itu kalau tanpa gambar itu kalian melihatnya gitu. Di titik puncak, titik balik, X-nya itu berapa? X-nya 1. 1 tidak berada di daerah asal. Maka kalian tidak perlu mencari F1 gitu loh ya. Cukup ini sama ini aja sudah cukup. Nah sekarang kita ke soal yang G. Yang G ya Nana ya. Yang G. Jari pinjam jarinya. Sama siapa mau menghapus papan tulisnya anak? Gantian menghapus. Oh iya, menghapus papan tulis. Tolong hapus yang sebelah sini aja anak. Yang ini. Yang A sampai D. A sampai D. Minta tolong. Silakan gantian. Kalian putus benar. Ya, oh boleh. Yang hapus papan tulis ya? Oh, yang belakang. Baik. Yang A sampai D aja. A sampai D saja. Putri Adeluis itu orang sini ya? Iya. Oh, orang sini. Abrirus orang mana? Abrirus orang sini ya? Oh, nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Selamat bergabung ya Abrirus ya. Oh, Marva namanya.
Bukan ya? Marvel. Oh, orang sebelah ya. Sangat bergabung juga Marvel. Ya, baik. Oh, ini kok dihapus ini? Dihapus, Pak. Cari gara-gara ini ya. Baik, ini. Anak-anak, kita lanjut ya. Soal yang G. Yang G itu adalah gimana sih yang G soalnya anak? Untuk min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan berapa? 2. Gitu ya anak ya. Baik. Jadi kita mencoba analisis gambar dulu ya anak ya. Analisis gambar. Jadi kita langsung melihat gambar min 1 sampai 2. Berarti ini anak. Min 1 kan di sini. 2 kan di sini anak-anak ya. Sehingga ini gambar yang lama ini saya hapus ya. Saya hapus, jadinya min 1 sampai 2 itu hapus, kemudian ini saya penuhi lagi sini. Nah, ini gambar awal ini anak-anak. Nah gini ya. Sekarang min 1 sampai 2 anak-anak. Berarti ini sampai sini aja. Nah ini sampai sini aja. Nah sampai sini. Nah sekarang kalau min 1 sampai 2 kita lihat gambarnya mana? Ini dibawa ke grafik jadinya titik-titik di sini. Saatnya jam ke-8 Kemudian ini kalau dibawa ke grafik jadinya gini. It's time to begin the 8th Ini lesson. nggak anak sampai sini. Sehingga gambarnya nanti menjadi, wah ini banyak tik-tikan ini ya. Ini tik-tikannya saya sedikit biar gak banyak. Nah gini. Nah ini anak ya. Tadi kalau 2 sampai sini, kalau min 1 ada di sini, sehingga gambarnya nanti ini anak yang diinginkan itu. Ngerti nggak sampai sini anak-anak? Jelas sampai sini? Jadi yang gambar yang merah-merah ini dihapus. Dihapus aja ini. Hapus gini. Nah, jadi gambarnya sampai sini. Sekarang kita akan mencari apanya sekarang? Y-nya, daerah hasilnya. Itu anak ya. Apa yang dilakukan? Nah, pada saat di sini kalian cari nih anak berapa ini. Nah, cara mencarinya bagaimana cara mencarinya ini? Berarti mencari apa? Kan ini min 1 Y-nya ya. Berarti dicari apa dulu nih? F min 1. Kita masukkan anak-anak min 1 kuadrat min 2 kali min 1 dikurangi 15. 1 min 2 min 15. Jadi min berapa anak nih? Min 16. Masa sih? Oh, 1. Oh, ini plus ini. Plus ya. Plus. Jadinya berapa ini? Min 12. Jelas enggak anak-anak sampai sini? Jelas ya? Jelas. Berarti di sini nilainya adalah min 12 di sini. Sekarang ini sampai sini, yang ini kita cari juga anak. Nanti nilainya berapa? Coba kita cari. Di sini X-nya berapa X-nya? 2 ya X-nya ya. Kalau 2 berarti kita cari F2. F2 gitu ya. Berarti 2 kuadrat min 2 kali 2 dikurangi 15. Jawabnya berapa ini? 4 min 4. No, berarti min 15 ya Nana ya? Min 15. Berarti di sini nilainya adalah min 15. Oh, pas di sini ya. Min 15. Pas di sini min 15. Nah, sekarang kita akan mencari daerah hasilnya. Anak-anak, lihatlah ini ya Nana ya, lihatlah. Karena sudah melihat ya. Yang di rumah juga melihat, yang di rumah ya. Yang di rumah juga melihat. Tadi mulai ini sampai sini kan ya. Nah, kalian lihat pada saat di sini
pada saat min 1 ini kan di sini min 12. Lalu maju, kalau maju setek ke sini. Maju lagi set ke sini. Ke sini, ke sini, ke sini, kemudian yang ini ke sini. Ke sini, terus pada saat ini dia ke sini. Ini ngerti nggak sih kalian ini? Ngerti nggak sih? Ngerti, ya, ngerti. Baik di sini. Terus ini kan masih terus ya, balik lagi kan ya. Ternyata di sini dia ke min 16, ketika balik lagi dia ke sini lagi balik lagi, double di sini ya, numpuk ya. Seret, set, set di sini seret, set, seret. Sehingga Y-nya itu antara mana sampai mana Y-nya kalau gitu? Yang paling bawah berapa yang paling bawah? Berapa? Ini kan bawah min 16 ini ya. Tadi kan ini kan menyentuh sini kan ya. Nah, yang paling bawah ini, yang paling atas mana paling atas? Min 12. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi yang paling bawah itu min 16, yang paling atas itu adalah min 12. Jadi apa yang terjadi? Nah, di sini ada nilai minimumnya. Nilai minimumnya berapa nilai minimumnya tadi? Min 16. Nah, jadi gitu anak-anak ya. Sehingga dari sini daerah hasilnya bagaimana daerah hasil? Ini pertanyaannya itu daerah hasil, gitu ya, daerah hasil. Daerah hasilnya jadinya kita tulis Y dari 3 ini. Jadi kita punya 3 ini. Nah, yang paling kecil berapa yang paling kecil? Min 16. Jadi di sini minimum, yang paling besar min 12 maksimum. Sehingga kita dapat tuliskan min 16 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan berapa? Min 12. Jelas nggak anak sampai sini? Cuman yang menarik itu kenapa di sini kok jadi bermain ini? Tadi kan nggak bermain kan yang tadi ya? Kenapa di sini kok bermain? Min 16 dan nilai minimum di sini bermain. Karena lihat X-nya. X-nya itu kan nilainya berapa sih? Ini X-nya 1. 1 ini ada di daerah asal apa enggak? 1 ini. Ada. Jadi kalau ada, maka nilai minimumnya bermain. Ikut bermain dia. Jelas nggak sampai sini? Jadi yang kalau mencari jadinya kalau batas ini sampai sini F-1 berapa? F2 berapa? Lalu nilai minimumnya berapa? Jelas ya anak-anak ya sampai sini ya? Nah sekarang silakan ditulis dulu. Kita nanti akan bahas untuk yang nomor 2 itu menarik tanpa gambar, gitu ya. Ada yang berdiskusi boleh berdiskusi ya. Yang sedang berdiskusi boleh. Ya. Di rumah jelas nggak di rumah? Alex and dripping orang sini? Oh, boleh. Alex and dripping iya namanya. Oh iya. Akbar Novaria Sitian. Iya. Kok ada nama Siti Akbar? Iya. Nah, kita nanti akan mencoba untuk soal nomor 2 itu tanpa gambar ya, untuk soal nomor 2 tanpa gambar. Ini mau diapain dulu nih? Mau dihapus dulu kah? Atau bagaimana? Difoto dulu boleh, kita foto dulu. Boleh. Ya, silakan. Ini sejauh ini penjelasan saya bisa diterima anak? Bisa. Oh, baik. Kalau sudah, silakan dihapus anak-anak. Memfoto kan cepat ya. Silakan dihapus. Siapa yang mau menghapus silakan. Ya boleh.
Memang hobi yang bagus ya. Oh. Semuanya. Semua tulisan fungsi kuadratnya jangan. Oh iya. Coba. Ya. Sama yang bentuk umum itu jangan juga ya, karena boleh itu. Ya itu aja. Gambar silakan dihapus juga. Di zaman apapun, nah selalu ada nih siswa yang tidur ya. Nah selalu ada. Tenang, itu sudah dari dulu memang tidak bisa dihilangkan ya. Mulai zaman saya dulu, bapak-bapak saya, ibu saya juga begitu ya. Ini kita perhatikan teman kalian yang menghapus papan tulis. Baik, anak-anak soal dua, pinjam jarinya ya. Ya. Yang di rumah ya, jangan bosan ya untuk terus bersama ya, yang di rumah. Soal yang kemarin itu saya mau lagi ya, yang tidak usah saya tanyakan. Kemudian daerah hasil ya. Baiklah anak-anak, ini sudah selesai. Anak-anak, kita akan mencoba mengerjakan ini dengan logika-logika yang nomor 1 tadi ya. Kita tanpa menggambar, kita akan coba tanpa menggambar, gitu ya. Baik. Kalau titik balik, bisa anak-anak mencari titik balik ya. Tahu rumusnya kan? Saya langsung saja ya. Singkat cerita 3,9. Jelas anak-anak sampai sini? Jelas ya. Kan ada rumusnya ya, saya nggak perlu ulang. Kemudian mencari nilai minimum. Anak-anak, untuk mencari nilai minimum, kalian perlu tahu dulu titik balik ini titik maksimum atau titik minimum dia. Maksimum. Kenapa kok maksimum? Pintar. Jadi A-nya itu kan negatif ya ini ya. Jadi A-nya negatif. Berarti kalau A-nya negatif, dia menghadap kemana? Bawah. Kalau menghadap ke bawah kayak gini, berarti dia nanti adalah ini titik maksimum. Itu harus dipegang ya. Pegang nih. Pegang gitu ya. Pegang. Kalau dia A-nya negatif, dia menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah, berarti 3,9 itu adalah titik maksimum. Di sini anak, nilai minimumnya ada nggak nilai minimumnya? Tidak ada, ya. Lupa 9 ini. Nah, 9 itu bukan nilai minimum ya. Ini tidak ada. Kemudian nilai maksimumnya anak, ada nilai maksimumnya? Ada. Berapa nilai maksimumnya? 9.
Jadi nilai maksimum minimum itu berkaitan dengan titik balik ya Nana ya. Titik balik 9. Kita lanjutkan yang E, daerah hasil. Anak-anak untuk mencari daerah hasil tanpa menggambar, sekarang kita tanpa menggambar, itu cari dulu nilai ataukah maksimum ataukah minimum yang terjadi. Kebetulan di sini yang terjadi adalah nilai apa? Maksimum, gitu kan ya? Nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya adalah 9. Jadi yang paling besar adalah 9. Gitu. Berarti yang lainnya di atasnya 9 apa di bawahnya 9? Di bawahnya 9. Sehingga daerah hasilnya adalah Y gitu ya. Berarti Y-nya bagaimana? Kurang dari 9 atau lebih dari 9? Kurang dari kita. Kurang dari sama dengan 9. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Baik. Nah sekarang kita akan mencari daerah hasil. Hati-hati. Kalau X-nya dibatasi seperti ini, hati-hati ya. Kadang-kadang titik balik itu bermain, kadang-kadang tidak bermain, gitu ya. Nah, pada kasus ini bermain atau tidak, gitu ya. Bermain atau tidak. Bermain atau tidak, kalian cari dulu, kalian lihat dulu titik balik. Titik balik ini X-nya itu berapa nilai X-nya? 3. 3 ini apakah ada di daerah asal? 3 itu ada di sini ya, 3 ya. Ada di daerah asal atau tidak ini? Tidak ada. 3 itu letaknya di sini ya. Berarti dia tidak ada di daerah asal, maka tidak bermain dia. Titik balik ini tidak bermain. Berarti cukup kita cari apa kalau gitu nih? F0-nya berapa? Lalu F2-nya berapa? Nanti nggak anak-anak sampai sini? F0 kita cari, dimasukkan anak-anak, ayo dimasukkan 6 kali 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Berapa anak-anak hasilnya ini? 0. Sedangkan F2 kita masukkan juga 6 kali. Jadi ini kok 0 kuadrat, kali 0 aja ya. 6 kali 2 dikurangi 2 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 12 kurangi 4. 8. Jelas tidak sampai sini? Jelas. Jadi ini tinggal sedikit ini aja kita bahas ya. Terus selesai habis ini. Baik anak-anak, kalau gitu karena titik baliknya tidak bermain, berarti cukup ini minimum, ini maksimumnya. Sehingga daerah hasilnya dapat kita tulis. Jadi Y 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 8. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Ini tinggal satu ini kita bahas kan anak. Apakah kalian memaksa? Oh, baiklah kalau memaksa ya. Kalau memaksa baiklah. Anak-anak kita cari F1, kita cari lagi F4. Cuma kita cek titik baliknya itu ada di sini enggak? Kita lihat titik balik itu X-nya kan 3. 3 ada di sini enggak anak? Ada. Berarti dia ikut bermain F3-nya nih. Ikut bermain. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Jelas. Baik. F1 kita cari, kita hitung anak-anak. 6 kali 1 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 5. F4 kita hitung juga. 6 kali 4 dikurangi 4 kuadrat sama dengan berapa nih? 24 dikurangi 16. Coba 8 ya? 8. Kemudian F3-nya berapa F3-nya? Sudah kita hitung tadi ya, F3-nya berapa? 9. Mana minimum, mana maksimumnya anak? Minimumnya 5. Maksimumnya berapa? 9. Sehingga dapat kita tulis berapa jadinya? 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 9. Baiklah, saya kira pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Dan gimana penjelasan hari ini bisa diterima anak? Bisa. Bisa. Kayaknya kita perlu 1 kali lagi ya.
untuk menyemangati pulang anak-anak. Siap? Siap. Yang di rumah boleh berteriak sendiri di rumah ya. Gimana sih ini? Gak kelihatan jadinya ya. Apa? Iya gitu. Ya kelihatan gini lagi ya. Baik. Dah. Siap? Sudah siap semuanya? Baiklah. Adicos. Terima kasih. Yang di rumah terima kasih juga ya.